Halo, apa kabar semuanya? Seperti biasa, saya akan bagikan pekerjaan saya hari ini, servis ponsel. Ini ada Redmi 4A ya. Ini kacanya pecah, touchscreen-nya, dan juga ada tompel ya ini ya. Ini ada kuning-kuning juga di sebelahnya ini. Langsung saja ini mau saya lepas dulu LCD-nya, touchscreen-nya. Saya lepas dulu buat mesinnya dan juga baterainya. Karena ini pecah ya, jadi untuk memudahkan melepasnya, ini akan saya kasih selotip ya, isolasi selotip tip. Karena saya tidak punya selotip yang panjang, ini saya kasih yang pendek tapi saya sambung-sambung itu ya. Yang penting rapat jadi satu semua, tidak putus. Seperti biasa ya, nanti saya akan menggunakan blower untuk dipanasi. Ini diisolasi agar tidak pecah kemana-mana ya nanti pecahannya, dan juga pecahannya tidak menusuk ke layar LCD-nya. Jadi nanti layarnya tidak pecah ya, kalau tertusuk kan nanti jadi pecah malah. Ini saya mulai dari bawah ya, tidak seperti biasanya saya akan mulai dari atas. Kenapa saya mulai dari bawah? Karena bagian bawah sini yang tidak pecah, yang masih utuh ya. Ya ada pecahan tapi tidak terlalu seperti di samping kanan kiri ataupun di atas, jadi nggak banyak yang pecah. Jadi saya mulai dari sini. Kalau dimulai dari yang pecah dulu kesulitan ya untuk melepasnya. Jadi dimulai dari yang tidak pecah dahulu. Walaupun sebenarnya ini juga sudah pecah ini. Bagian ada ini, ada di sini ada dua ini pecah, dua garis. Tapi yang paling sedikit di sini, jadi ya dimulai dari sini. Nanti juga seperti biasa, kalau saya mau melepas ya masuk ke bagian paling bawah. Kalau bisa masuk bagian paling bawah nanti lebih mudah melepas LCD-nya. Ini yang penting diangkat dulu bagian yang tidak pecah dulu, terus nanti dimasukkan bagian paling bawah LCD terbawahnya. Ini karena pecah jadi harus sedikit-sedikit dicongkelnya. Ini juga pecah di sini, jadi harus bisa dicongkel. Ini pecah lagi di sini, harus diangkat sedikit terus didorong pakai mika. Kalau masih susah harus gunakan dipanasi lagi pakai blower. Saya harus bisa melihat
yang paling bawah, bagian terbawah dari LCD. Kalau sudah bisa melihat bagian paling bawah dari LCD, bisa dimasukkan lebih dalam. Nah, jadi tadi yang bagian pojok tadi sudah kelihatan, ini sudah bisa saya masukkan lebih dalam ya. Jadi saya bisa masukkan ke dalam, terus ini langsung saya masukkan lebih dalam sampai membuka LCD-nya. Ini terhenti di sini karena ada touchscreen, tapi tetap saya paksakan, nggak masalah ya. Touchscreen-nya juga sudah rusak ya, jadi didorong nggak masalah. Sudah terbuka sebagian. Ini bagian bawah ya, bagian atas ya, yang ada touchscreen-nya. Agak susah nih, harus pelan-pelan ya, jangan sampai terkena LCD-nya. Ini juga belum terbuka sebelah sini, jadi harus dipanasi lagi, kemudian sedikit diangkat agar bisa terbuka, kemudian bisa dimasukkan ke bagian paling bawah dari LCD-nya. Jadi nanti tidak terkena ke LCD. Kalau sudah bagian paling bawah didorong agak keras tidak masalah ya. Bagian ini touchscreen-nya juga sudah pecah. Yang penting kalau itu sudah bagian paling bawah LCD ya, sudah kelihatan tulang tengahnya. Ini tinggal bagian bawahnya. Kalau ini ponsel baru tinggal dipanasi terus digoyang-goyang pasti lepas teman, karena ini ponsel lama jadi lemnya banyak, jadi agak susah ya. Tetap harus didorong ya pakai mika untuk melepasnya. Ini sudah terlepas, LCD masih utuh. Ini saya akan coba tes dulu LCD-nya, apakah masih normal atau pecah atau bagaimana. Saya akan coba cek dulu. Kalau pecah ya sudah, bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau masih normal ya bisa dilanjutkan mereparasi LCD-nya. Ini masih normal, tapi tompelnya makin banyak atau dotnya tambah banyak. Ini mungkin karena kepanasan ya, karena panas jadi ada banyak tombol di sini, di samping-samping atas bawahnya. Nah ini tambah ini ya, kelihatan ya.
tombelnya di bawah dan di atas. Tidak masalah ya, tombelnya nambah. Ini akan saya coba hilangkan dulu. Akan saya hilangkan dengan bubble remover dulu ya. Mungkin butuh waktu ini kurang ini anginnya. Waktunya mungkin 1 jam 2 jam baru bisa ya. Ini mau saya tambah anginnya dulu. Udah naik. Di sini biasanya juga mengikuti. Biasanya 110. Oke, ini jam 1:04 ya. 1 jam ya. Saya lepas. Saya percepat tadi videonya. Saya cek dulu sudah 1 jam. Belum ada 1 jam. 45 menit ya. Yang bagian bawah atas sudah hilang sedikit ya. Tombelnya. Tapi tetap masih ada ya. Diulang lagi mungkin ya. Ini masih sedikit. Ini juga ada sedikit. Dimasukkan lagi sekali lagi mungkin. Sudah 30 menit ya. Tadi jam 2, ini setengah 3. Coba dicek lagi. Sudah bersih. Petinya sudah bersih ya. Sudah tidak ada ini. Sudah bersih ya. Kalau sudah itu masih ada sedikit tapi masukkan lagi sekali lagi. 30 menit lagi mungkin. Jam 3 ya, 30 menit. Ini saatnya sudah bersih. Jadi 1 jam 45 menit, 30 menit, 30 menit, 3 kali ya. Sepertinya sudah bersih. Sudah tidak ada lagi tompel atau dotnya. Setelah ini dilepas touchscreen-nya, tapi tidak boleh langsung ya. Harus nunggu dulu paling tidak sekitar 1 jam sampai 2 jam baru di seset atau dilepas touchscreen-nya. Jadi biarkan dulu sesaat sebelum dilepas touchscreen-nya. Ini saya persiapkan dulu melepas touchscreen-nya. Biar tidak muncul tompel lagi ya, jadi harus ditunggu 2 jam dulu. Didiamkan 2 jam baru dilepas. Ini saya lepas setelah 1 jam atau 2 jam, terserah ya. Tergantung banyak tidaknya ya tombel. Kalau cuma sedikit mungkin 1 jam 2 jam cukup. Baru dilepas touchscreen-nya. Nanti tidak akan muncul tombel. Tapi kalau
kurang dari itu biasanya muncul ya, di bawah 1 jam muncul. Lebih lama lebih bagus. Ini sudah saya lepas touchscreen-nya. Ini akan saya bersihkan ya. Kalaupun muncul bisa dibersihkan lagi pakai bubble remover, tapi seharusnya tidak muncul karena sudah dibersihkan tadi. Sudah didiamkan ya, maksudnya bukan dibersihkan, didiamkan 2 jam itu sudah cukup. Ini saya bersihkan pakai minyak kayu putih layarnya. Ini saya akan melakukan pemasangan lem oka kering. Ini sepertinya kena air ya, ada jamur-jamurnya putih-putih. Saya bersihkan dulu pakai thinner. Bagiannya nanti daripada korosi merusak LCD ya, saya bersihkan sekalian. Pemasangan lem oka kering ya, dimulai dari bawah, kemudian digeser ke atas dengan cepat. Lihat. Ini lemnya kebesaran ya, saya belinya 5,5, tapi masih ada sisa banyak, mungkin harusnya yang 5 ya, tapi tidak apa-apa ya. Kalau buat yang jarang-jarang masang seperti ini, menggunakan lem oka kering yang lebih besar lebih bagus ya. Maksudnya kan kadang mungkin masangnya tidak lurus atau miring, jadinya kalau menggunakan yang ukuran pas nanti lemnya tidak tepat ya pemasangannya. Tapi kalau yang ukuran lebih besar bisa, kalau miring kan nanti terkena tertutup bagian samping-sampingnya tidak masalah kalau ada sisa. Tapi kalau ukuran pas, kalau miring kan nanti ada bagian yang tidak terkena lem. Jadi kalau beli yang ukuran lebih besar tidak masalah, tidak harus ukuran yang pas. Saya lebih suka yang lebih agak besar, kebesaran sedikit itu tidak apa-apa. Kalau ukuran yang pas, kalau masangnya miring, nanti pasti ada bagian samping yang tidak terkena. Jadi harus benar-benar lurus kalau mau beli yang ukuran pas. Cuman harganya kan sama saja, paling terpaut 1.000-an tidak masalah, lebih besar dikit. Dipaske ya, dipaskan,
kemudian tekan bagian tengah. Sekarang menuju ke laminating. Saya lepas dulu. Ini akan saya masukkan ke mesin laminating LCD buatan sendiri ya. Jangan lupa fleksibelnya diangkat ya. Jangan sampai di bawah LCD fleksibelnya. Ini biasanya minusnya saya 65 ya. Anginnya. Tidak sampai 70 ataupun 75. Setelah minus 65, ini sudah saya nyalakan. Laminatingnya dipres ya sekitar 30 detik. Posisi vakum masih nyala ya. Setelah itu diangkat, dimatikan vakum dan juga alat presnya. Ini masih ada ya di bagian ini, sedikit-sedikit ini. Biasanya dimasukkan ke bubble remover sekitar 15 menit hilang. Kalau tidak hilang ya diulangi lagi, pasti hilang. Ini saya coba dulu. Saya masukkan sekitar 15 menit. Sudah 15 menit lebih ya. Ini masih ada di sini. Yang lain bersih. Ini digosok-gosok sedikit, terus dimasukkan lagi. Yang bagian masih ada bubble-nya, biasanya digosok-gosok sebentar, masukkan lagi sekitar lebih lama lagi ya. Kemudian panasnya saya tambahi. Jadi 5. Temperaturnya 5. Waktunya jadi 1 jam. Biar cepat hilang. Biar nggak buka nutup bubble remover ya. Tapi jangan lama-lama ya. Nanti berpengaruh juga sama touchscreen ya biasanya. Sudah 1 jam. Sudah bersih. Tinggal tes LCD-nya. Kalau sudah oke, tinggal ngelem LCD-nya ke ponsel ya. Sebelum itu dites dulu ini. Semoga tidak ada masalah. Jadi tidak belum mengulang-ulang.
LCD-nya bersih ya, tidak ada tompel, bubble-nya juga tidak ada, berarti sudah berhasil. Jadi seperti itulah ya proses dari awal sampai akhir, menghilangkan tompel, menghilangkan pecahnya, bukan menghilangkan ya, mengganti touchscreen-nya ya. Ini bersih ya, dicoba pakai layar putih, touchscreen-nya juga lancar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.